Menurut bahasa, wudhu itu kan artinya membersihkan. Yeah. Ada juga artinya waduk. Kalau kita sering ngobrol waduk, itu artinya tempat air. Yeah. Jadi waduk, misalnya ada waduk Jatiluhur, ada waduk Dharma. Yeah. Itu waduk itu tempat berkumpulnya air. Nah, disebut dengan wudhu karena mempergunakan air. Nah, definisinya wudhu itu adalah sesuai dengan niat. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari lillahi ta'ala. Membersihkan badan dari hadas kecil karena hendak melaksanakan sholat. Itu wudhu. Iya. Kalau secara syariat agama? Tidak seperti itu. Jadi intinya bahwa kita bicara wudhu ini harusnya adalah untuk membersihkan tadi hadas tadi. Hadas. Kita tahu dalam Islam itu ada kebersihan dari dua macam, dari hadas dan dari najis. Iya. Najis itu ada 3 macam, ada mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, kemudian hadas juga ada 2, itu hadas kecil dan besar. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang mewajibkan kita berwudu, dan hadas besar itu segala sesuatu yang mewajibkan kita mandi. Nah, dari semua pembersihan ini, najis atau hadas itu yang utama menggunakan air di sini. Nah, di sini Islam mengajarkan bagaimana bahwa kebersihan paling indah ada di Islam. Dia tidak menggunakan tisu, tidak menggunakan yang lain, tapi yang pertama menggunakan air. Dan air saja, bayangkan kalau ada hotel kita seringkali ada tisu, tapi tetap Islam menganjurkan menggunakan air karena tisu kan nanti alternatif terakhir lah barangkali itu. Itu kalau ceritanya dalam keadaan daruratun lah ceritanya. Oke, Pak Kiai, kita bicara mengenai kalau kita mau salat kita mau wudhu apa aja, Kiai? Wudhu pada dasarnya itu kan diwajibkan untuk orang yang akan melaksanakan sholat. Menyentuh Al-Quran, yang tawaf. Nah, itu rukunnya itu ada 6. Kita sering mendengar di dalam nyanyian orang Sunda itu. Fardu wudu aya genep sadayana, hiji niat, kadua ngumbah raraena, tilu ngumbah leungeun 2 jeung sikuna, 4 ngusap saeutik dina sirahna, 5 ngumbah suku, 2 nepi kana memuncangan tartib rukun ka genepna. Itu kata orang Sunda. Itu diambil dari ayat Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu telah siap berdiri untuk sholat, maka bukan suruh wudu, faghsilu, basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai siku, usaplah kepalamu dan kakimu. Nanti ada 2 pendapat di sini. Karena Rasul pernah membaca faghsilu wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Pernah juga membaca wa arjulikum. Nah, terus bagaimana? Kalau dibaca wa arjulakum, maka kaki ikut kepada muka dan telapak tangan dan tangan dibasuh. Tapi kalau wa arjulikum, kakinya ikut kepada kepala diusap. Nah, ini saya kira nanti ahli fikih dan ahli hikmatut tasnya tahu di sini. Kalau di Indonesia yang kita gunakan adalah qiraatnya Hafiz. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan kakimu basuh. Tapi tempat lain ada yang wa arjulikum, cukup dengan diusap. Nah, ini ada sekurang-kurangnya. Memang kalau dibasuh dan diusap bedanya apa, Kiai? Beda. Kalau dibasuh tangan kita membawa air banyak. Kalau diusap cukup hanya sekedar basah tangannya lalu diusapkan. Sama dengan di kepala, tidak harus ada airnya banyak. Nah, kita melihat bahwa di sini para imam seperti Mufassir At-Tabari mengatakan sebenarnya di balik 2 bentuk bacaan Rasulnya ada hikmah yang luar biasa. Ketika dibaca wa arjulakum, basuh kakimu, itu wudu secara umum. Tapi wa arjulikum itu isyarat nanti mengusap sepatu. Ketika orang menggunakan sepatu, cukup diusap bagian atasnya, bukan bawahnya. Berdasarkan bacaan ini. Jadi boleh, Kiai, kita kalau pakai sepatu atau pakai kaos kaki barangkali kaos kakinya nggak usah buka kaos kaki, tapi kaos kakinya saja yang diusap. Ya, itu tentu dalam keadaan khauf, tidak dalam segala keadaan. Kita ini sedang perang, tapi itu membolehkan diusap. Tapi di sisi lain bahwa 2 bacaan ini ada tempatnya. Misalnya kenapa di Indonesia harus menggunakan kebetulan madhab Syafi'i mewajibkan basuh. Bahkan di tempat lain ada yang cukup usap. Diusap. Gampang, Indonesia banyak air. Dan Allah jatuhkan syariat di Indonesia itu disesuaikan dengan alamnya, sehingga orang tidak punya alasan. Tapi tempat lain yang sulit air cukup diusap, sehingga tidak punya alasan, tidak berwudu dia. Ini menyenangkan ya, Kiai ya. Apa tadi mendengar Kiai menyanyikan ceritanya Sunda gitu ya, lagunya Sunda, yang sebenarnya mengambil dari ayat Al-Maidah, Al-Quran, dari Al-Quran langsung. Nah, Kiai, saya mau menanyakan, walaupun sebenarnya sederhana, sebetulnya cara
cara kita berwudu yang benar sesuai dengan ajaran dari Rasulullah sebetulnya seperti apa sih? Awalnya dari pertama sampai kemudian terakhir. Kita akan jabarkan satu persatu ya Kiai ya. Nah, kita break dulu. Nah, pemirsa mau tahu penjabarannya lebih jauh? Tetap bersama kami di Butiran Ilmu.